يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس معه إله غيره، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan kepada kita semuanya kaum muslimin agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan iman dan takwa yang jujur dan benar, niscaya kita semuanya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi muslim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kamu sampai mati dalam kondisi kecuali kamu harus dalam kondisi orang Islam, muslimun. Matilah kamu dalam kondisi muslim. Ibadallah. Kalau hanya sebatas mengandalkan keimanan, maka iblis kurang iman apanya? Iblis sangat beriman. Dia ahli ibadah. Tapi sayang iblis tak bertakwa. Ujung-ujungnya dia kena gelar al-la'in, yang terkutuk, ar-rajim, yang terkutuk. Beriman, tapi nggak cukup dengan iman. Harus ada ketaatan, harus ada ketakwaan, harus ada totalitas penghambaan. Apa yang Tuhan kita inginkan, itulah yang kita laksanakan. Insya Allah sampai mati kita beriman. Kalau hanya mengandalkan keimanan, kurang iman apanya orang-orang Yahudi. Mereka hidup bersama-sama para nabi. Mereka keturunan nabi-nabi. Tapi sayang seribu sayang Bani Israel. Sudah mengaku beriman, tapi nggak bertakwa. Akhirnya melakukan kemunkaran. Dibiarkan, dan akhirnya orang-orang Yahudi mendapatkan predikat al-maghdub, yang dimurkai Allah. Sengaco-ngaconya orang-orang Yahudi jadi. Tapi tetap masih mengklaim kami anak-anak Tuhan dan lain-lain. Hanya mengandalkan keimanan, kurang iman apanya orang-orang Nasrani. Dia bela Nabi Isa sedemikian rupa. Di saat Nabi Isa difitnah habis-habisan oleh Bani Israel karena dilahirkan tanpa ayah. Subhanallah. Kaum Nasara, pembela orang-orang sangat beriman. Mereka bela Nabi Isa. Tapi ternyata hanya iman saja tak bertakwa.
Ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal sudah diterangkan di dalam kitab-kitab mereka bahwasannya nanti akhir zaman Nabi akan datang. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nanti setelahnya akan keluar Nabi yang bernama Ahmad. Ternyata mereka tolak. Ketika datang ciri-cirinya sudah jelas seperti yang diterangkan di dalam Injil. Ternyata mereka tolak. Mereka lebih suka dengan kekafirannya daripada ketaatan dan ketakwaan. Ibadallah. Jadilah mereka mendapat predikat dolin. Bayangkan saudara sekalian. Itu orang beriman semua itu. Makanya Allah ingatkan orang beriman. Hei orang beriman. Enggak cukup kamu sebatas beriman saja tanpa bertakwa. Makanya Allah selalu gandeng. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Hei orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga kalian tetap dalam kondisi Islam. Itulah pentingnya takwa. Selama kita bertakwa, selama itu pula predikat keislaman kita masih ada. Ibadallah. Kita saat sekarang ini sudah di penghujung bulan Ramadan. Tidaklah seseorang keluar dari bulan Ramadan ini apabila dia menjalankan amal-amal dengan baik. Pasti keluar dari bulan Ramadan sudah penuh dengan pahala dan cahaya. Sudah bersih buku catatannya. Sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah fungsi daripada bulan Ramadan yang selalu mengingatkan kita, mengembalikan kita kepada jalan yang benar. Setidak-tidaknya ada 5 perkara sebelum kita keluar dari bulan Ramadan. Kalau kita ingin jadi orang beruntung, faizin, orang-orang yang menang. Setidak-tidaknya 5 perkara ini harus jadi patokan dan pegangan kita. Ketika kita keluar dari bulan Ramadan, semua amal-amal yang biasa di bulan Ramadan itu adalah kunci-kunci kemenangan kita, pertolongan-pertolongan Allah untuk kita. Apa saja kebiasaan bulan Ramadan, itulah yang kita pertahankan, walaupun hanya sebentar. Di bulan Ramadan kita ada puasa. Yuk mari, setelah bulan Ramadan ini, diharapkan jadilah kita orang-orang yang terbiasa melaksanakan puasa. Walaupun tidak harus sampai sebulan, tapi Senin Kamis kah, ataupun juga dalam sebulan, berapa hari dia ambil untuk melaksanakan puasa. Ada yang Daud, ada yang Senin Kamis, ada yang puasa bid, ayyamul bid. Laksanakan, insya Allah itu kemenangan dan pertolongan. Ini kita pembiasaan, 1 bulan ini pembiasaan. Lalu di bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan, di bulan Ramadan kita biasa apa? Kita biasa tadarus. Maka walaupun hanya sedikit, setiap hari kita mesti baca rutin yang namanya Al-Quran. Kalau bisa 1 juz setiap hari, nikmat dari Allah Ta'ala. Setiap 1 hurufnya Al-Quran ada 1 kebaikan. Dalam 1 kebaikan dicatat Allah 10 kebaikan. Itu baru 1 huruf. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun, bal alifu harfun, wal lamu harfun, wal mimu harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf. Lam 1 huruf, mim 1 huruf. Hanya membaca alif lam mim saja itu sudah
30 kebaikan kita dapat. Bayangkan itu. Makanya banyak orang mengambil pertolongan Allah melalui ayat-ayat Al-Quran. Bisa 1 juz, alhamdulillah. Enggak bisa setengah juz. Enggak bisa juga, ya 1 ain lah. Kalau enggak bisa rubu, seperempat, 1 ain lah. Enggak bisa 1 ain, ya berapa, 1 lembar lah. Tapi rutin dan rutin dan rutin. Tapi bagi orang yang sudah ketagihan, merasakan dahsyatnya membaca Al-Quran secara rutin, dia akan menyaksikan bagaimana tentara-tentara Allah, padahal itu dari huruf-huruf yang dia baca. Tentara-tentara Allah itu akan menjadi penolong-penolong kita di dunia ini. Bahkan ada yang disisakan nanti menjadi penolong kita di akhirat kelak. Nomor 3, kita selesaikan zakat fitrahnya sebelum keluar dari bulan Ramadan. Selesaikan. Yang belum zakat fitrah, selesaikan semua. Yang nomor 4, di bulan Ramadan kita biasa sholat malam, namanya Qiyamul Lail. Tarawih, bahasa kita sekarang nih, tarawih. Tarawih itu sholat malam. Awalnya Qiyamul Lail. Lalu perkembangan disebutnya namanya tarawih. Itu sholat yang disepakati oleh para sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi nggak ada yang bantah. Itu berarti sunnah. Dalam Islam, ya, bid'ah hasanah. Dan sampai sekarang dipertahankan. Ikhwan sekalian, setidak-tidaknya sholat Qiyamul Lail setiap malam dilaksanakan. Ini kita berjanji kepada Allah. Ya Allah, saya mau menang terus. Seperti Ramadan ini, jadi Ramadan terus buat kita. Sanggupkah kita bangun tahajud? Kalau tidak bisa bangun tahajud, Nabi juga ngajarin sholat Qiyamul Lail setelah sholat Isya. Sholat Isya, lalu sholatlah sholat sunnah ba'diyah. Setelah sholat sunnah ba'diyah, sholatlah 2 rakaat Qiyamul Lail. Lalu sholat witir, selesai. Dia sudah Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu setelah ini, enggak mesti tidur. Kalau tidur dulu, ya para ulama bilang itu tahajud namanya. Kalau enggak tidur dulu, Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu waktunya panjang. Dari ba'da Isya sampai sebelum subuh. Itulah waktu Qiyamul Lail. Walaupun 2 rakaat, enggak mesti 20. Lebih dari 2 rakaat, kenikmatan dari Allah untuk kita. Yang terakhir, kebiasaan kita di bulan Ramadan apa sih? Yang harus kita pegang terus. Kita janji kepada Allah. Infak fisabilillah. Infak jihad fisabilillah. Sedekah. Biarpun kecil tiap hari, laksanakan. Laksanakan tiap hari. Jangan sampai ada yang bolong. Jadikan dia seakan-akan wajib untuk kita. Terlebih-lebih infak jihad fisabilillah untuk Palestina, untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. Itu derajat infak tertinggi. Derajat sedekah tertinggi. Fisabilillah. Saat sekarang ini, saudara-saudara kita, baik di Palestina, di Iran, yang sedang berjuang mempertahankan kehormatan kita semua, kehormatan kaum muslimin ini. Masjid Al-Aqsa ditutup oleh Israel. Yahudi. Nggak ada sholat tarawih. Masjid ini, Masjid Al-Aqsa sama derajatnya dengan Masjidil Haram. Sama-sama kiblat, sama-sama masjid tua, sama-sama masjid yang dibangun oleh Nabi Adam. Tempat perkumpulan Nabi, seluruh Nabi berkumpul di sana. Babus sama pintu langit
ditutup Yahudi, orang-orang Arab. Umat Islam, pemerintahannya ini siapa mereka ini sih? Nggak merasa punya tanggung jawab. Nggak merasa punya tanggung jawab. Maka daripada itu, saudara sekalian, umat Islam yang berjuang membela Palestina, mereka yang berjuang membela Al-Aqsa, Tufanul Aqsa, Badai Al-Aqsa, maupun juga siapapun yang membelanya, mereka adalah para pejuang-pejuang sejati saat ini. Jangan kita biarkan mereka binasa, saudara sekalian. Wajib kita bantu. Baik itu yang ada di Palestina, maupun juga yang membantunya dari Lebanon, dari Yaman, dari Iran, apapun dia, mazhabnya. Kita nggak ikut campur soal mazhab. Jangankan orang yang masih sholat, masih hajinya ke Ka'bah. Jangankan orang yang masih puasa Ramadan. Jangankan orang yang masih mengklaim dirinya Muslim. Orang kafir saja melawan laknatullah, musuh Allah, Amerika dan Israel, wajib kita bela. Orang kafir, Pak. Jangan kata yang masih ada embel-embel Islamnya. Wajib kita bela mereka. Karena apalagi mereka sedang membela. Kalau yang mempermasalahkan masalah Syiah ataupun juga Sunni, maka Syiah sedang melawan Israel yang sedang merusak Masjid Allah. Wajib kita dukung. Jangankan orang Syiah, orang kafir sekalipun. Tidakkah kita merasa harus berterima kasih dengan mereka? Maka jangan hentikan. Doakan terus-menerus. Doakan terus-menerus. Jangan jadi bimbang, jadi ragu karena ada segelintir orang yang memberikan dalil-dalil, akhirnya jadi seakan-akan ini jadi buyar nih urusannya. Akal sehat kita harus kita laksanakan dengan benar. Kita sudah berbuat seperti apa untuk bela Masjidil Aqsa? Sudah berbuat apa? Mereka berkorban apa saja? Kita nih yang ribut-ribut, yang sok-sok paling Islam, berbuat apa? Saudara sekalian, nanti pulang sampai di rumah, baca Al-Quran, surat Muhammad ayat 38. Surat Muhammad ayat 38. Baca terjemahannya, lalu baca tafsirnya. Allah ancam bagi orang-orang yang tidak mau infak membela agama Allah. Dia ngaku-ngaku beriman, tapi infak untuk membela agama Allah dia nggak mau. Untuk bela jihad, Pak, untuk bela jihad. Itu ayat khusus untuk bela jihad. Bela agama Allah, dia nggak mau ngeluarin. Padahal jihad itu biayanya sangat besar. Tapi ternyata dia nggak mau. Kata Allah apa? Kalau kamu nggak mau infak jihad fi sabilillah untuk membela agama Allah, Allah Maha Kaya. Kalianlah yang miskin. Allah akan ganti kalian dengan kaum yang lain. Dengan kaum yang lain. Summa la yakunu amsalakum. Lalu orang lain itu tidak seperti kalian. Sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa sih yang akan menggantikan kita?" Nabi Muhammad tepuk pundaknya Salman Al-Farisi. Ditepuk sama Nabi, kaumnya dia ini yang akan menggantikan kalian nanti. Masya Allah. Sahabat Nabi orang-orang Arab. Salman Al-Farisi ditepuk pundaknya sama Nabi. Nanti baca tafsirnya, Pak. Ini seakan-akan kayak peristiwa berulang saat ini. Di saat orang-orang Arab bungkam dalam membela saudara-saudaranya di Palestina dan membela Al-Aqsa. Ada bangsa Persia, bangsanya Salman Al-Farisi, yang menggantikan posisi kita semua. Itu karena kita tidak mau dan kita pelit di dalam membela. Mari kita renungkan ayat ini. Semoga ayat Al-Quran yang berbicara dari waktu ke waktu menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Dan insya Allah Allah berikan pertolongan dan kemenangan untuk kita.
Doakan kehancuran Amerika dan Israel dan sekutu-sekutunya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu. Innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. اللهم صل وسلم وبارك على من لا نبي بعده سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم ربي وسعديك. صلوات الله البر الرحيم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم وعلى آله الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين. وارض اللهم عن ساداتنا خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا حسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وحد صفوف المسلمين وانصرهم على عدوك وعدوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلم واحفظ وانصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي إيران وفي لبنان وفي اليمن وفي السودان وفي الشام وفي ميانمار وفي أويغور وفي كشمير وفي الهند وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم آكل جوعاهم واسق عطشاهم داوي جرحاهم فك أسرهم تقبل وارحم شهداءهم. اللهم دمر من عادهم. اللهم دمر أمريكا وإسرائيل وأنصارها وشركائها وأعوانهم ويديها تدميرا فإنهم لا يعجزونك. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين. اللهم ارزقنا صلاة طيبة فيه قبل الممات. وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.